Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi perlu diketahui bahwa Refli Harun dulunya adalah pendukung Presiden Jokowi guys. Ia juga pernah dipercaya jadi komisaris BUMN selama 5 tahun. Meski saat itu menjadi bagian dari penguasa, ia masih saja berani melontarkan kritik bila ada hal yang ia anggap salah. Apalagi sekarang Refli Harun berada di barisan oposisi. Dan baru-baru ini, Refli Harun memberikan sentilan keras ke pemerintah Jokowi di acara Si Paling Kontroversi. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini guys. Bismillah. Pertanyaan besarnya gini Bang Refli, kenapa sih ini terjadi lagi? Setelah ada putusan MK yang sangat kontroversial, masih terngiang-ngiang sampai sekarang, ada lagi putusan MA. Kenapa ini terjadi lagi, Bang? Sederhananya adalah itulah jawaban kenapa Indonesia itu dijajah lama oleh Belanda 350 tahun. Karena banyak pengkhianatnya. Iya. Dalam hal ini pengkhianatnya siapa, Bang? Ya pengkhianatnya adalah orang yang mau memperkosa hukum dan konstitusi demi untuk kemenangan. Siapa? Kan itu persoalannya. Siapa aja yang mengendorse putusan-putusan seperti itu? Kan kita kan pakai rasionalitas ya kan. Ada yang mengatakan, wah ini ada yang takut kalah. Loh, ini bukan soal takut kalah. Ini kita bicara tentang negara berhukum dan berkonstitusi. Justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, hukum dan konstitusi mulai dirobek-robek. Mulai diinjak-injak. Makanya kalau Pak Jimli misalnya, orang yang menurut saya netral lah ya, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu regresif ketika dia pidato di Melbourne University, benar. Indikatornya ada kok. Jadi kalau kita bicara mengenai 4 aspek itu, penegakan HAM, penghormatan terhadap konstitusi, kemudian menumbuh kembangkan demokrasi, ya kan? Kemudian terakhir pemberantasan korupsi, 4 itu. 4 ini menurut saya gagal di pemerintahan Presiden Jokowi. Saya selalu mengatakan gagal. Dengan indikator yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya soal kemauan seorang Refli Harun kan. Indikator misalnya tentang demokrasi, kita bicara tentang bagaimana Freedom House mengatakan Indonesia itu bukan negara bebas tapi negara separuh bebas, jadi partly free. Pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden SBY, indeks persepsi korupsi kita itu 34 dari 20. Jadi 10 tahun itu dia bisa naikkan dari 20 ke 34. Tetap negara korup, karena di bawah 50 itu sampai 50 itu negara korup. 50 ke atas baru negara yang tidak lagi korup. Tapi paling tidak ada upaya untuk meningkatkannya. Oleh Presiden Jokowi pada periode pertama yang saya anggap masih lumayan lah, itu bisa sampai 40. Tapi pada periode kedua turun. Sekarang 2 tahun berturut-turut balik lagi pada era SBY 34. Jadi gagal kan pemberantasan korupsi artinya kan, dari 34 ke 34 lagi. Nah, kalau kita bicara tentang HAM, udahlah, kalau HAM kan banyak sekali. Ada KM 50, ada Kanjuruhan, ada kasus Munir, ya kan? Di era pemerintahan Jokowi saja ada kasus KM 50 dan Kanjuruhan yang jelas-jelas pelanggaran HAM, tapi tidak ada satupun yang dihukum. Ya kan? Bayangkan. Nah, penghormatan terhadap konstitusi, ya kita lihat putusan Gibran, putusan MA, putusan yang terkait dengan misalnya Presiden Jokowi mengaku kalau dia memperoleh semua data intelijen, dia tahu semua partai-partai politik. Wah, kalau di Amerika Serikat tuh sudah di-impeach kalau mengaku begitu. Karena dia berarti melakukan kegiatan intelijen untuk mengobok-obok rumah tangga partai politik. Bayangkan waktu Richard Nixon mau di-impeach tapi dia nggak jadi karena dia mengundurkan diri. Itu gara-gara dia memasang alat sadap di lawannya, Partai Demokrat. Bayangkan, begitu aja. Ini enggak. Dia menggunakan instrumen negara untuk mengetahui bagaimana partai politik. Dari mana Bang Refli yakin kalau putusan MK, putusan MA itu jelas untuk mengakomodasi kepentingan dinasti politiknya Jokowi? Loh, kok dari mana? Ini tanya aja ke semua orang. Nggak usah saya jawab lagi. Iya kan? Karena kalau kita tanya ke orang-orang bisa beda-beda Bang, tergantung. Enggak juga. Tergantung pendukungnya mana nih. Enggak juga. Kalau kita pakai hati nurani, ya kan? Munculnya putusan MK karena Gibran mau maju atau mau dimajukan.
munculnya putusan MA karena Kaisang mau maju atau mau dimajukan. Tapi kan Pak Zulhas sudah bilang, Jokowi bilang ke dia. Anda percaya sama Zulhas? Bang Refli percaya gak? Nggak percaya. Sorry Bang, sorry ya. Kalau nggak percaya sama Zulhas atau nggak percaya sama Pak Jokowinya? Karena kan Pak Zulhas seperti mengutip omongan Pak Jokowi. Dua-duanya. Dua-duanya kan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada warga negara bilang saya tidak percaya Zulhas, saya tidak percaya Jokowi, Anda di penjara nggak kira-kira? Oh, kalau misalnya di penjara gara-gara ngomong begitu, berarti udah otoriter sekali negara ini. Iya, kan kita lalu buat apa reformasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata itu, yang katanya untuk memberantas KKN, ya kan? Kemudian menegakkan supremasi hukum, mengubah konstitusi atau melakukan amandemen, kemudian menghilangkan dui fungsi ABRI. Tapi sekarang seolah-olah berbalik lagi kita, ya kan? Kenapa Bang? Menurut Bang Refli kan dulu pernah ya menjadi pendukungnya Jokowi juga, ya kan? Iya, Bang? tahun 2014. Iya, sampai dapat komut BUMN lagi. Cerita dong Bang Refli, apa yang terjadi? Ntar saya minum dulu. Masuk pertanyaan ini langsung minum nih. Saya sebenarnya lupa tadi, harusnya saya bawa buku. Jadi record sejarah itu bisa lebih menjawab ketimbang omongan saya hari ini. Kalau omongan saya hari ini itu omongan yang barangkali pembelaan. Tapi nanti saya kasih bukunya ya. Nanti sayangnya saya nggak bawa lagi ya. Apa Bang? Jadi satu, saya tidak pernah menjadi tim sukses Jokowi. 2014 itu saya punya preferensi. Seperti halnya Metro TV punya preferensi. Kan begitu? 2014 Jokowi berhadapan dengan penguasa Orde Baru yang namanya Prabowo Subianto. Jokowi itu punya track record harum sebagai wali kota terbaik Solo. Kemudian di DKI juga setiap hari ada belusukan. Belusukan dan ada portal yang menceritakan 100 hari pertama. Jadi pokoknya keren orang ini, keren cadas ya kan. Nah, begitu dia dimajukan ke Pilpres, berhadapan dengan menantu Pak Harto yang Orde Baru. Saya ini orang yang pernah merasakan hidup di era Orde Baru. Nggak enak. Ngomong begini, langsung ditangkap kita keluar. Ya kan? Semua hal-hal yang terkait dengan misalnya kebebasan berpendapat, nggak enak. Makanya kalau ada orang membela-bela Orde Baru, saya katakan kok bisa ya orang bisa balik-balik. Saya mengatakan Orde Lama dan Orde Baru itu orde yang otokratik. Ya, otoritarian. Kalau dikatakan misalnya Orde Baru lebih baik daripada Jokowi, enggak. Saya harus objektif, enggak. Di sini masih ada room sedikit. Tapi jangan salah, room itu makin menyempit. Kalau di zaman Orde Baru enggak ada lagi room. Itu otokratik ya. Nah, karena itu ketika Anda berhadapan putra mahkota Orde Baru melawan orang yang lahir pada era reformasi, bahkan kita nggak ngerti Pak Jokowi ini siapa. Kan tahun 98 nggak ada dia ikut demo dan lain sebagainya. Maka saya katakan tadi saya membela value 4 tadi kan, demokrasi, ya kan. Maka saya bela Jokowi bukan sebagai tim sukses, tetapi sebagai seorang opinion maker. Yang akhirnya Metro TV undang saya terus kan, karena saya memiliki opini yang baik. Salah satunya adalah saya bilang 99% permohonan Prabowo akan ditolak di MK, dan benar itu semuanya. Oke. Mungkin gara-gara itulah saya kemudian diberikan ditawari jabatan sebagai Komut BUMN. Reward ya itu Bang? Enggak. Mungkin juga reward, tapi ketika ditawarkan, saya ingat yang menawarkan saya itu adalah Mas Imam namanya, Imam Apriantono, dia adalah sekretaris BUMN. Saya ditanya, jadi apa? Komut BUMN. Bidang apa? Bidang jalan tol, jasa marga. Duh, saya nggak paham. Tapi gini, saya akan telepon dulu beberapa orang, apakah mereka oke atau tidak. Lalu saya telepon Chandra M. Hamzah. Saya telepon Henry Saparini. Saya telepon Saldi Isra, dan saya telepon Zainal Arifin. Zainal tuh agak lupa-lupa ingat apakah saya telepon atau enggak. Fortunately atau unfortunately mereka mengatakan terima empat-empatnya. Saya bilang nanti gimana cara kerjanya? Kan nanti akan ada yang namanya komite audit, komite remunerasi. Jadi nanti komisaris tidak hanya Komut, akan dibantu komite dan mereka orang profesional. Oke. Saya terima kalau begitu. Dan jangan lupa, saya ini kan fast learner juga. Masa seorang doktor hukum
nggak bisa menjadi komisaris utama di perusahaan manapun. Iya. Kan ini kan pengawasan. Oke. Kalau kita bicara pengawasan, dealing with regulation. Ini das solennya, ini das sign-nya. Kan pengawasan begitu saja. Harusnya begini, kenapa jadi begini? Nah, kedua integritas. Makanya ketika saya jadi Komut BUMN, saya tidak pernah melakukan 3 hal ini yang saya kira sulit diterima. Berapa lama itu Bang Refli jadi Komut BUMN? 5 tahun. 5 tahun. Terus Di dua tempat. what happened akhirnya Bang? Enggak what happened dulu. Jadi di tiga hal ini saya lakukan yang akan sulit orang lakukan. Saya tidak pernah merekrut satu karyawan pun. Ada teman saya yang dari media Indonesia bilang, udahlah melamar ke sana, hubungi Refli aja, nanti juga gitu-gitu. Nggak pernah. Satu, tidak pernah merekrut satu karyawan pun di 2 tempat itu. Yang kedua, tidak pernah menerima honor tambahan kecuali honor yang resmi. Ketiga, tidak pernah bicara proyek kecuali di tempat yang resmi. Oke? Nah, tetapi pertanyaannya adalah sudah diangkat sebagai Komut BUMN, saya tetap kritis. Saya mulai mengkritik pemerintahan Jokowi pada tahun ketiganya. Makanya saya mau tunjukkan bukunya. Apa itu kritik pertama Bang Refli? Kritik pertamanya adalah soal memimpin pemberantasan korupsi, memimpin penegakan hukum judulnya. Jadi itu di Kompas sekitar bulan Oktober, 25 Oktober atau tanggal berapa? 2017. Saya mengatakan Jokowi ini ibarat orang yang mengambil 3 mata kuliah, ekonomi, politik, dan hukum. Ekonomi karena dia passionnya di sana, terutama pelajaran infrastruktur, menang dia, dapat A. Politik, konsolidasi politik, menang dia. Bayangkan 2015 itu minoritas loh, masih di DPR. Iya, 2016 balik semua orang. Ya kayak Zulhas itu balik juga ke situ akhirnya kan. Nah, dapat A juga saya bilang dalam konsolidasi politik. Tapi begitu kita bicara law enforcement, penegakan hukum, dia nggak punya passion, dia nggak punya gairah di situ. Saya mengatakan dia tidak hanya unable, tapi juga unwilling. Kalau Anda tidak able, maka Anda bisa diajari, bisa di force, ya kan? Bisa dikasih pelajaran. Tapi kalau Anda unwilling, tidak punya keinginan, nggak bisa apa-apa. Nah, dalam konteks ini saya katakan Jokowi tidak punya will, tidak punya keinginan. Alhamdulillah, setelah itu saya dicoret dari grup-grupnya Jokowi. Tapi masih jadi Komut BUMN. Itu 2017 dan saya baru diberhentikan sebagai Komut BUMN itu 2020. Setelah Erick Thohir berkuasa, tapi itu pun tidak langsung juga. Erick Thohir berkuasa kan Oktober 2019, saya diberhentikan April 2020 dan setelah 5 tahun, ya wajar lah. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sama Erick Thohir yang dipertahankan orang yang tidak mengendorse lagi kekuasaan? Ya nggak ada. Sekarang ini saja ada anggota DPR ngomong sama saya, ya. Sekarang ini pendukung Prabowo sudah mulai disusupkan di BUMN, kata dia. Kan ada memang, coba lihat. Disusupkan tuh berarti udah menempati pos jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan komisaris. Bayangkan, belum dilantik. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira ada nggak komisaris BUMN yang kayak saya? Iya kan? Tidak merekrut satu Korea. Makanya ketika saya jadi oposisi, mereka nggak bisa ngotak-ngatik saya. Kalau saya korupsi misalnya, udah lama saya langsung diikat tangan saya. Oke guys, jadi Refli Harun ini seorang pakar tata hukum negara yang rajin mengkritik beragam kebijakan pemerintah Jokowi. Kritikannya pedas dan bikin banyak pihak yang tak nyaman guys. Kali ini Refli Harun ditanya soal kenapa setelah putusan MK terjadi lagi putusan MA. Dia menjawab, itulah jawaban kenapa Indonesia itu dijajah lama oleh Belanda. Oleh Belanda 30 tahun karena banyak pengkhianatnya. Yang dimaksud pengkhianat ini Refli Harun mengatakan pengkhianatnya adalah orang-orang yang mau memperkosa hukum dan konstitusi demi kemenangan dan siapa saja yang mengendorse putusan-putusan seperti itu guys. Lalu Refli Harun mengatakan di era pemerintahan Jokowi hukum dan konstitusi mulai dirobek-robek katanya dan mulai diinjak-injak guys. Di 4 aspek penegakan hak asasi manusia, penghormatan terhadap konstitusi, menumbuh kembangkan demokrasi dan pemberantasan korupsi di pemerintah Jokowi ini dinilai Refli Harun
gagal total, guys. Jadi itu mungkin yang saya soroti dari isi podcast tadi, guys. Mungkin bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini, guys ya. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.